Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Tasya Amalia Dwi Haryani dari SMA Negeri 1 Cikarang Selatan. Pada video ini, Ibu mau menjelaskan mengenai materi baru dari pembelajaran biologi. Nah, sebelumnya kalian lihat dulu ya gambar yang akan Ibu tampilkan. Oke, di sini ada gambar anak yang sedang terjatuh. Coba kalian ingat-ingat, pasti kalian semua pernah terjatuh kan? Nah, gimana rasanya terjatuh? Pertama kali terjatuh pasti terasa sakit. Kedua, umumnya kita akan refleks untuk berteriak aduh atau au atau ayam apapun, pokoknya refleks berteriak. Kemudian bisa juga refleks tangan kita mengelus bagian tubuh kita yang sakit. Nah, kenapa bisa terjadi seperti itu? Mekanisme ketika kita merasakan rasa sakit atau rangsangan dari luar berupa rasa sakit dan juga merespon rangsangan tersebut berupa gerakan refleks, itu bisa terjadi karena kita memiliki satu sistem organ di tubuh kita. Nah, apa itu? Sistem organ tersebut adalah sistem saraf. Sistem saraf adalah sistem organ yang memungkinkan kita untuk menerima dan mengolah rangsangan dari luar tubuh kita. Nah, sistem saraf terdiri dari dua, ada sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Sistem saraf pusat itu terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang. Oke. Nah, otak dan sumsum tulang belakang ini yang kalau digambar itu diwarnain sama warna kuning. Yang kedua adalah sistem saraf tepi. Kalau sistem saraf tepi adalah jaringan saraf yang menjalar di seluruh tubuh. Jadi, sistem saraf ini selalu ada di ujung kepala sampai ujung kaki. Di sini kalau digambar, sistem saraf tepi adalah yang warnanya biru. Oke, terus apa bedanya sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi? Kita bandingkan dari kosakatanya. Kalau pusat itu biasanya cenderung dengan tempat utama. Nah, sama di sistem saraf juga. Si otak dan sumsum tulang belakang adalah organ utama, tempat utama pengolahan rangsangan atau pengolahan impuls. Nah, sedangkan sistem saraf tepi ini yang menjalar di seluruh tubuh, berarti dia fungsinya untuk menerima dan merespon rangsangan dari bagian tubuh kita manapun. Makanya dia ada di seluruh tubuh kita. Oke? Nah, selanjutnya setiap organ penyusun sistem saraf itu terdiri dari satu unit fungsional yang disebut dengan neuron atau sel saraf. Jadi mau dia otak, mau dia sumsum tulang belakang, ataupun sistem saraf tepi itu tersusun dari neuron. Oke? Nah, neuron ini yang bentuknya kayak gini nih. Kalau misalkan digambar itu zoom. Kalau misalkan otak kita di zoom, jadi diperbesar, itu terdiri dari neuron-neuron. Nah, kurang lebih bentuknya kayak gini. Nah, lebih jelasnya lagi, kayak gimana tuh bentuknya neuron? Kita lihat. Ini dia struktur dari neuron. Oke. Nah, neuron itu kan sel saraf ya. Biasanya kan kalau misalkan kalian lihat di buku, bentuk sel itu dia bulat. Nah, sebetulnya neuron itu dia juga punya badan sel sama kayak sel-sel pada umumnya, hanya pada neuron itu dia memiliki juluran-juluran sitoplasma. Oke. Nah, umumnya ada dua juluran sitoplasma, ada dua arah. Di sini juluran yang pendeknya disebut dengan dendrit, sedangkan juluran sitoplasma yang panjang itu disebut dengan akson. Nah, tapi tidak selamanya dendrit lebih pendek dari akson, bisa juga sama panjang ataupun bisa juga lebih panjang dendrit. Jadi tergantung otaknya di mana dan fungsinya apa. Nah, tapi kalau di sini juluran yang lebih pendeknya adalah dendrit dan juluran yang lebih panjangnya adalah akson. Oke, di sini ada beberapa bagian dari neuron kan. Nah, agar gampang menghafalkannya, Ibu punya jembatan keledainya. Jembatan keledainya itu adalah Dena bawa selimut Akmal dan Ridwan selalu minta nonton vampir. Nah, Den di sini adalah dendrit.
untuk mewakilkan dendrit. Kemudian bawah selimut, basal, badan sel. Kemudian akmal itu mewakilkan akson, dan ridwan, wan di sini adalah sel Schwann. Kemudian ada selalu minta, selmi, selubung mielin. Nah, dan terakhir nonton vampir. Nonton vampir itu adalah nodus ranvier. Gampang ya. Dena bawa selimut dan Ridwan selalu minta nonton vampir. Jadi tinggal kalian hafalin aja kalimat tersebut, lalu kalian bisa mengira-ngira ada struktur apa saja dari penyusun neuron. Nah, sekarang kita udah tahu nih ada apa saja komponen dari struktur neuron. Ibu sekarang mau membahas fungsinya. Oke, pertama kita lihat dendrit, yaitu tadi juluran sitoplasma yang pendek. Nah, fungsi dari dendrit adalah menerima rangsangan. Jadi kalau misalkan di sini ada sel kulit, oke, misalkan di sini sel kulitnya sama ibu dikasih air es yang sangat dingin. Nah, kalau misalkan kulit kita kena air es, itu pasti kita ngerasa dingin dong. Esnya dia mengenai kulit kita, kemudian si kulit, di dalam kulit ini ada saraf, ada neuronnya. Nah, rangsangan berupa rasa dingin yang diberikan oleh es batu itu akan diterima sama dendrit. Oke, jadi dendrit dia menerima rangsangan, kemudian rangsangan berupa informasi rasa dingin ini akan dialirkan menuju ke badan sel. Nah, badan sel ini sendiri adalah fungsinya untuk metabolisme, mengatur metabolisme dari neuron. Nah, kemudian setelah sampai di badan sel, si impuls ini, rangsangan ini akan menjalar ke akson. Sampai ke terminal akson dan disampaikan ke sistem saraf pusat atau ke otak atau ke sel tubuh lainnya. Oke, jadi kalau untuk menghafalkan fungsinya, kalian ingat aja bermulanya dari dendrit. Oke, dendrit menerima rangsangan, kemudian setelah dia menerima rangsangannya dihantarkan ke badan sel. Nah, dari badan sel dihantarkan lagi menuju akson, dan nanti akson akan menghantarkan impulsnya ke sel tubuh lain. Nah, sekarang kita lihat pada akson, ini Ibu hapus dulu. Pada akson ada bagian yang warnanya kuning dan ada bagian yang warna oranye. Oke, ini ada yang kuning yang lebih besar, terus ada warna yang oranye. Nah, selain ada warna kuning dan oranye, ada juga akson yang tidak diselubungi sama bagian yang kuning. Oke, sekarang kita bahas dulu dari yang kuning-kuning itu apa. Yang warnanya kuning itu namanya selubung mielin. Selmi selalu minta selubung mielin. Nah, selubung mielin ini karena dia itu ada pada akson dan dia membungkus akson, kalian ingat aja, berarti selubung mielin itu fungsinya untuk melindungi akson. Karena dia ada di akson dan menyelubungi akson. Nah, kemudian di selubung mielinnya itu terdapat titik orange. Nah, titik orange ini adalah sel Schwann. Jadi sel Schwann itu adalah sel penghasil selubung mielin. Jadi sel Schwann pasti selalu ada di atas selubung mielin karena selubung mielin itu sendiri berasal dari sel Schwann. Nah, sekarang yang terakhir yaitu nodus ranvier. Nodus ranvier ini adalah fungsinya untuk mempercepat penghantaran impuls. Wah, kok bisa tuh mempercepat penghantaran impuls? Coba kita lihat di slide selanjutnya. Oke. Nah, di sini ada video. Kita simak dulu videonya. Oke. Jadi tidak semua neuron itu bermielin, ada neuron yang tidak bermielin. Nah, pada neuron yang tidak bermielin, ketika dia menerima rangsang dan diterima oleh dendrit, rangsangannya ini akan menjalar ke seluruh bagian segmen aksonnya. Itu kalau di neuron yang tidak bermielin. Nah, berbeda halnya dengan neuron yang bermielin. Nah,
si rangsangannya ini menjalar meloncat-loncat. Beda kan? Kita ulangi sekali lagi ya. Kalau di neuron yang tidak bermielin, rangsangannya itu diterima oleh dendrit, kemudian menjalar di seluruh bagian akson hingga ke terminal akson. Semuanya dilalui sama si impuls, seluruh bagian aksonnya. Berbeda halnya kalau neuronnya bermielin. Nah, ketika sampai di badan sel, maka impuls akan menjalar meloncat-loncat di aksonnya. Kok bisa ya berjalannya loncat-loncat kayak gitu? Nah, kita lihat di sini di gambar ini. Yang atas itu adalah neuron yang bermielin dan yang bawah itu neuron yang tidak bermielin. Oke, sebelumnya Ibu mau beritahu dulu bahwa penghantaran impuls itu terjadi dengan mekanisme aliran listrik. Kok bisa terjadi mekanisme aliran listrik di tubuh kita, di saraf kita? Karena aliran listrik ini atau penghantaran impuls ini terjadi karena perbedaan ion positif dan negatif di tubuh kita, di sel sarafnya itu sendiri. Jadi ada aksi potensi sehingga menghasilkan aliran listrik. Oke, diingat dulu bahwa penghantaran impuls itu menjalar secara aliran listrik. Oke. Nah, di sini di neuron yang tidak bermielin, pasti kan tadi ada mielinnya kan? Nah, perlu kalian tahu, mielin itu merupakan isolator. Nah, masih ingat gak isolator itu apa? Isolator itu adalah bahan yang tidak bisa menghantarkan arus listrik. Kenapa seperti itu? Karena selubung mielin dia itu tersusun dari lemak. Makanya dia tidak bisa menghantarkan arus listrik, atau selubung mielin ini jadi digolongkan sebagai bahan isolator. Oke. Nah, karena si selubung mielin ini adalah isolator, tidak bisa menghantarkan arus listrik, berarti impuls tidak bisa menjalar di selubung mielin, karena selubung mielin ini tidak bisa menghantarkan arus listrik. Bener gak? Kan impulsnya adalah listrik. Jadi ketika dia mendekati selubung mielin, maka impuls akan meloncati selubung mielin. Langsung ke nodus Ranvier selanjutnya, langsung ke nodus Ranvier selanjutnya, langsung ke nodus Ranvier selanjutnya, hingga sampai ke akson terminal. Oke, paham ya? Jadi dilewati selubung mielinnya karena impuls tidak akan bisa dihantarkan oleh selubung mielin. Jadi jalannya loncat-loncat, atau biasa disebut dengan saltatory conduction atau konduksi meloncat. Nah, berbeda halnya dengan neuron yang tidak bermielin, berarti di sini tidak ada isolator, maka rangsangannya ketika diterima dari dendrit, kemudian menjalar ke badan sel, si impuls akan menjalar di sepanjang segmen akson. Karena tidak ada isolatornya, tidak ada penghambatnya. Jadi menjalar di seluruh bagian tubuh akson hingga ke terminal akson. Jadi bisa disimpulkan ketika ada nodus Ranvier di suatu neuron, maka penghantaran impuls terjadi lebih cepat. Setuju ya? Nah, itu tadi kita udah belajar strukturnya. Nah, sekarang yang terakhir yaitu pembagian atau jenis-jenis neuron. Nah, biasanya neuron itu dibedakan menjadi 3 macam berdasarkan fungsinya. Fungsi yang pertama yaitu adalah neuron sensoris atau biasa disebut juga dengan afferent. Nah, sensor, kalau alat sensor itu biasanya untuk mendeteksi, bener gak? Nah, berarti neuron sensoris itu fungsinya untuk menerima rangsang karena dia bisa mendeteksi dan juga menghantarkan impuls dari organ ke sistem saraf pusat, ke otak atau sumsum tulang belakang. Oke. Nah, yang kedua adalah neuron motoris atau neuron efferent. Nah, neuron efferent ini dia fungsinya untuk menghantarkan impuls dari sistem saraf pusat ke organ. Tadi kan si rangsangannya ini sama neuron sensoris udah diterima, kemudian dihantarkan impulsnya atau rangsangannya ke sistem saraf pusat, misalkan ke otak gitu. Nah, terus gimana nih kalau udah di otak? Otak pasti akan merespon. Nah, respon rangsangan ini akan diteruskan oleh neuron motoris dari otak menuju organnya. Jadi,
nyambung dari neuron sensoris, sistem saraf pusat, kemudian neuron motoris. Nah, yang ketiga adalah neuron konektor. Konektor itu berarti dia penghubung. Maka fungsinya itu adalah untuk menghubungkan neuron satu dan lainnya. Jadi bentuknya kurang lebih kalau neuron konektor itu kayak gini. Nah, ini makanya ibu bilang tidak selamanya dendrit itu lebih pendek dari akson. Kita lihat nih di neuron konektor ini sama panjang kan? Oke. Nah, neuron konektor ini adanya di mana? Adanya biasanya di sistem saraf pusat. Jadi di sistem saraf pusat itu ada banyak neuron konektor. Oke. Selanjutnya adalah sel penunjang atau yang biasa disebut dengan neuroglia. Jadi pada sistem saraf itu tidak hanya neuron saja, tapi ada juga sel-sel penunjang. Neuroglia yang pertama yaitu adalah oligodendrosit. Nah, kalian lihat di oligodendrosit ini ada sitoplasma yang menjulur dan dia berlekatan kepada selubung mielin yang ada di akson, benar kan? Tadi selubung mielin itu sendiri fungsinya untuk melindungi akson. Nah, maka oligodendrosit juga karena dia berlekatan dengan selubung mielin, maka fungsinya untuk melindungi akson. Gitu aja minatnya biar gampang. Yang kedua adalah sel ependima. Nah, sel ependima ini kalian lihat gambarnya nih. Dia bentuknya seperti kotak-kotak, kemudian dia itu tersusun dengan rapi. Dia berlekatan, rapat susunannya. Nah, coba kira-kira itu jaringan apa? Kalau ciri-cirinya itu dia berlekatan rapat, itu tersusun rapat. Jadi sel ependima itu adalah termasuk jaringan epitel. Tapi sel ependima ini jaringan epitel atau sel-sel epitel yang khusus ada di sistem saraf. Karena fungsinya spesifik untuk melapisi rongga otak dan medula spinalis. Nah, medula spinalis ini adalah sumsum tulang belakang. Yang ketiga adalah astrosit. Astro itu bintang, sit itu sel, jadi sel yang berbentuk bintang. Fungsi dari astrosit adalah menyatukan neuron karena dia strukturnya lengket seperti lem. Jadi fungsinya untuk menyatukan neuron agar bersambungan, agar impulsnya bisa terus berjalan ya dari neuron satu ke neuron lainnya. Jadi perlu disatukan. Nah, yang keempat itu adalah mikroglia. Mikroglia berarti dia itu neuroglia yang ukurannya mikro, ukurannya paling kecil. Tapi meskipun mikroglia ini ukurannya kecil, dia itu jagoannya loh, karena dia bisa memfagosit sel asing. Jadi kalau misalkan ada kuman, bakteri, itu bisa difagosit atau bisa dimakan sama si mikroglia ini. Maka fungsi mikroglia itu lebih tepatnya dia sebagai imunitas di sistem saraf. Baik, cukup sekian mengenai neuron kali ini. Masih ada banyak materi atau pembelajaran dari sistem saraf itu sendiri. Untuk video kali ini cukup sekian. Terima kasih, semoga penjelasannya dapat dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.